Kembali ketemu lagi dengan cerita kisah hidup perjalanan seorang anak manusia. Ini karena saya sudah pulang dari lereng gunung, kita sambil ngobrol ya. Hari ini aku mau cerita soal pengampunan. Jujur, rasanya kalau mengampuni orang itu memang secara manusia, secara kedagingan kita itu memang sangat-sangat sulit. Mengampuni orang yang sudah menyakiti kita tuh sangat sulit. Orang bilang, enggak, aku udah ngampuni dia kok, aku udah maafin dia. Maafin dengan mengampuni itu pengertian yang berbeda, rasanya juga berbeda. Mengampuni, ya udah kita terima, tetapi belum mengampuni. Memaafkan belum berarti mengampuni. Karena mengampuni, kalau kita memaafkan, ya aku udah maafin dia kok, tapi kalau nanti ngobrol sama orang lain, masalah itu masih diungkit, masih terus diungkit, dibawa terus, itu namanya memaafkan, belum mengampuni. Karena ketika kita mengampuni, kita tidak akan terasa sakit dan tidak perlu dibahas lagi. Udah, rasanya udah hambar untuk diceritakan atau diumbar. Itu udah rasanya udah nggak penting lagi gitu loh. Karena sudah mengampuni. Jujur ya, aku ngomong, kalau memaafkan tuh semua manusia bisa memaafkan. Tapi soal pengampunan, tidak bisa kita mengampuni itu sendiri, nggak mungkin. Kita butuh Tuhan. Tuhan yang memampukan kita untuk mengampuni sehingga kita tidak merasa sakit hati. Kita ketemu lagi dengan orangnya, kita benar-benar sudah nggak merasakan apa-apa, sudah dipulihkan seperti dulu. Tidak ingat lagi akan kejahatan orang itu terhadap kita. Itu pengampunan. Jujur, saya sendiri mengalami itu. Memaafkan dulu, sehingga saya itu masih sakit terus. Setiap mendengar namanya atau melihat keluarganya atau melihat dia sendiri tuh masih sakit rasanya. Saya bilang saya memaafkan dia, tapi ternyata saya masih terluka parah, berdarah-darah, terluka yang berdarah-darah. Sampai satu titik saya mengalami Tuhan secara pribadi. Roh Kudus yang memampukan aku untuk mengampuni ketika aku bilang, Tuhan, aku capek dengan sakitku ini. Aku capek Tuhan. Aku mau mengampuni dia. Ya udah Tuhan. Karena aku tahu Engkau sudah menderita begitu dahsyat penderitaanmu untuk menebus aku, dosa-dosanya aku. Ya udah Tuhan, aku terima jalan hidupku ini. Aku terima Tuhan. Aku mau mengucap syukur Tuhan, karena Kau menciptakan aku seperti ini sebagaimana aku ada. Terima kasih Tuhan. Aku tidak ada komplain apapun juga Tuhan. Secara fisik, secara mental, Engkau menciptakan aku sempurna. Terima kasih Tuhan Yesus. Bilang gitu. Nah, itu aku mengalami Tuhan secara pribadi ya. Sehingga, dan aku mengampuni itu tidak seperti orang lain yang kalau mengampuni manifestasi ya, menjerit-jerit, nangis, jerit-jerit. Aku enggak. Aku tidak pakai manifestasi gitu. Enggak. Tapi Tuhan tuh mengampuni aku. Jadi pelepasan tuh enggak harus manifestasi ya. Kalau kita bisa mengendalikan diri kita, kita benar-benar minta sama Tuhan mengampuni
mengampuni kita sendiri secara pribadi, dan Tuhan memampukan kita untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Tangan Tuhan sendiri yang akan menolong kita. Dia sendiri yang melembutkan hati kita. Dia sendiri yang menyembuhkan luka kita, sehingga kita mampu mengampuni orang lain tanpa melihat lagi kesalahan orang lain pada kita. Kesalahan kita yang begitu banyak aja sudah dibuang Tuhan di tubir-tubir laut. Tuhan sudah buang jauh-jauh dosa-dosa kita. Terus kita sendiri kenapa nggak mau mengampuni orang yang bersalah sama kita? Harus bisa mengampuni, karena kalau kita tidak mengampuni, Tuhan juga tidak mengampuni dosa kita. Sedangkan kita ini tidak tahu kapan kita mati. Apakah kalau kita mati kita bawa terus sakit hati kita tidak memaafkan, tidak mengampuni orang lain. Sebenarnya kan dengan mengampuni itu kan kita juga menjadi pelaku firman, dalam arti kita juga mengalami, merasakan kasih Kristus yang sudah mengampuni kita. Bapa Surgawi sudah mengampuni kita melalui karya salib Kristus. Jadi pengampunan itu juga refleksi dari kasih, yang mana kita harus mengampuni orang lain tanpa mengingat-ingat lagi kesalahan orang lain pada kita, ataupun luka sakit hati kepada orang lain yang sudah menyakiti kita dengan sangat, yang membuat kita sangat terluka. Percayalah, Tuhan yang akan membebetin luka hati kita. Tuhan yang akan menolong kita, asal kita punya respon positif terhadap firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh mengambil keputusan untuk mengampuni orang yang bersalah pada kita. Karena ketika kita mengampuni orang lain, sebenarnya kita sedang membebaskan diri kita sendiri dari dosa, dari belenggu dosa itu. Jadi bukan kita mengampuni orang lain, enak aja ngampuni dia. Dulu saya itu seperti itu. Kok enak aja ngampuni dia, orang aku yang disakiti, kok kenapa aku harus ngampuni dia? Karena aku nggak paham. Aku nggak paham ini. Tapi setelah saya jadi hamba Tuhan, saya paham, saya mengerti kebenaran firman Tuhan. Saya mau jadi pelaku firman Tuhan. Pengampunan itu harus kita lepaskan. Karena dengan begitu kita juga membebaskan diri kita dari belenggu dosa. Selesai. Kenapa kita mau sampai mati terbelenggu dengan dosa itu? Ayo, kalau mungkin saat ini Bapak Ibu yang sedang mungkin masih marah, masih dendam, masih sakit hati sama orang yang menyakiti kamu, ambillah keputusan untuk mengampuni. Bukan memaafkan, tapi mengampuni. Karena mengampuni itu sungguh-sungguh. Wow. Hati kita tuh jadi plong, bersih. Tidak ada rasa dendam, marah, benci, nggak ada. Cuma kalau saya tuh orangnya begini, ketika aku sudah mengampuni ya sudah, udah. Mungkin saya tidak bisa membuat satu hubungan yang baik lagi gitu. Aku sudah mengampuni, tapi saya menjaga, saya memproteksi juga hati dan pikiran saya dengan menjauh dari orang-orang yang toksik ya. Daripada dekat-dekat dengan orang yang toksik, kita masih punya hubungan dengan orang yang toksik. Nanti dia buat kita terluka lagi, berdarah lagi. Udah, kalau aku udah mengampuni sudah. Kalau ketemu juga say hello, tersenyum biasa, cipika-cipiki biasa aja. Udah.
Tapi untuk menjalin satu hubungan yang dekat seperti dulu, menjadi sahabat yang sangat baik atau saudara yang sangat baik, itu udah sulit buat aku. Karena aku udah tidak percaya sama orang lagi. Aku tidak percaya, dan aku menjaga hatiku supaya sampai nanti Maranatha, Tuhan datang kembali kedua kalinya, didapatinya aku tetap setia. Hatiku bersih, aku setia dengan firman Tuhan. Itu makanya kenapa aku bilang seperti itu. Aku mau hidupku bersih dari orang-orang yang toksik. Aku sudah tidak muda lagi untuk banyak menghadapi banyak drama gitu. Udah nggak mau lagi. Cukup waktu muda mengalami banyak drama di dalam kehidupanku, tapi aku sudah umur tua, saya tidak mau mengalami drama-drama seperti itu lagi. Udah cukup. Ya udah, saya mengambil keputusan seperti itu. Dan saya percaya Tuhan juga selalu menyertai, memberkati aku dengan hal-hal yang baik dari Tuhan. Ayo ambil keputusan untuk mengampuni, karena kalau kamu tidak mengampuni, Tuhan juga tidak mengampuni dosamu loh. Jangan jadi hamba yang jahat. Ketika tuannya memberi talenta, dipendam di dalam tanah. 1 talenta dipendam di dalam tanah. Yang 5 bisa jadi 10, yang 10 bisa jadi 20, dia malah dipendam, disimpan terus. Nanti kita dapat hukuman loh kalau kita nyimpan terus dendamnya itu. Didapatinya kita tidak setia. Ketika Tuhan datang lagi, didapatinya kita tidak setia. Kita dicampakkan dalam api neraka, di jurang maut. Aku nggak mau kayak gitu. Kamu juga nggak mau kan pastinya ya. Ayo lepaskan pengampunan. Kita akan sambung lagi, cerita lagi di lain kesempatan dengan kisah perjalanan hidup seorang anak manusia. Oke, jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati.